Tahu saya. Fatihah ila sayyidina habibina syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Rabbil ummati wa dhurriyyati wa kunna nabiyina wa sallim wa ali kulli masakin wa tabi'ina wa tabi'ina wa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa taqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid darain amin. Qala wa basir lan aweo kabar bungah sapa sira Muhammad. Ahbir tegese awe kabar sapa sira. Mukhatab di sini bisa salam atau bisa kepada semua yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan kabar itu. Artinya orang yang sudah bisa dapat kabar, dia bisa mengabarkan, wajib mengabarkan kabar gembira ini. Alladzina ing pira-pira wong amanu kang iman sapa alladzina sadaqu tegese percaya. Di sini menafsiri cuma kata-katanya sadaqu billah. Tidak menyebutkan bin nabi wa maja'a bihi. Dicukupkan dengan Allah, nanti ikut Rasul sama apa yang dibawa. Sadaqu billah. Nanti juga masuk bin nabi wa maja'a bihi. Wa amilu lan ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira perkara bagus minal furudi bayane saking pira-pira kefarduan wan nawafili lan pira-pira sunahan. Kabar gembira apa? Anna ai bi anna lahum stuhune iku kaduwe alladzina. Anna ai bi anna, maksudnya anna asalnya itu ada huruf jar kemudian dibuang. Ini sudah biasa ya, banyak terjadi, kebanyakan ya seperti ini. Jadi basara itu nanti ba'dal ba, ketika ada an masdariyah nanti biasanya dibuang. Cuma memang asalnya memang ada bi. Anna ai bi anna lahum iku aduwe alladzina amanu jannatin pira-pira surga hadaika tegese pira-pira taman dati sajarin kang anduweni wit-witan masakina lan pira-pira omah tajri kang mili min tahtiha saking nisare jannat ai tahti asjariha tegese nisare pira-pira wite jannah wa qusuriha lan pira-pira istanane jannah apa al anharu pira-pira kali bengawan ai alma'u tegese banyu pira-pira banyu fiha ing dalam anhar. Jadi maksudnya sini tajri min tahtiha anhar itu sebenarnya nahrun itu adalah
asal katanya itu tempat yang dialiri air sungai. Tanah yang digelong di air sungai namanya nahar. Cuma ada perluasan makna. Di sini itlaqul mahal yuradu bihil hal. Itlaqul mahal yang disebutkan itu tempat, tapi yang dimaksud adalah keadaannya. Airnya yang ada. Ai al-miyah fiha. Wan nahru lan utawi lafat an-nahru iku al-maudhi'u panggonan alladzi kang yajri kang lumaku fihi ing dalem alladzi apa al-ma'u banyu. Dan nahru itu tempat yang diilari air namanya nahar. Li anal ma'a kronos tuni banyu iku yanharuhu ngeduk apa ma hu ing alladzi ayah firahu tegese ngeduk apa alma hu ing alladzi dikatakan nahar yang asalnya adalah nahar yanharu, artinya apa ya? Menggali, karena air menggali tanah tersebut, menggerus tanah itu akhirnya jadi sungai. Wa isnadul jarri lan utawi nyenderaken mili ilaihi maring nahr iku majazul majas. Ya kalau tempat nahrun tidak bisa diberi pekerjaan mengalir. Yang mengalir itu air, bukan tempatnya. Nah, itu mimbabil majas. Ulama rusiku dalam saben-saben dan awe rezeki minha sangking jannat at ut'imu tegese dan paringi panganan sapa alladina mintil kal jannati saking mengkono-mengkono surga min thamaratin tegese saking woh-wohan rizqan kelawan dadi rezeki qalu mongko ngucap sapa alladzina hadza utawi iki rizq atau samara iku alladzi perkara ai mitruma tegese padane perkara ruzikna kang den rezeki sapa kita mingkoblu ing dalem sedurunge ai qablahu tegese sedurunge hada fil jannati ing dalem surga litasabuhi thimariha krana padane pira-pira woh-wohane surga bikarinatin kelawan karinah wa utubihi wa utulan den tekani sapa hale mirip atau padha yusbihu kang madani apa ba'duhu sebagiane rezeki ba'dan ing sebagian kang liya ba'dan ing sebagian kang liya apane launan wernane wa yahtalifu lan beda apa rizku apane tokman rasane. Jadi di ayat ini
Allah menggambarkan surga yang akan dimasuki orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Digambarkan oleh Allah, surga itu seperti taman yang banyak pohon-pohon hijaunya, kemudian ada begini istana, kemudian ada sungai-sungai di situ. Kemudian itu tempatnya digambarkan. Kemudian makanannya, buah-buahannya. Kata Tuhan Allah, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka diberi buah-buahan, mereka bilang, ini mirip dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita sudah berikan, kita sudah diberi ya, sebelumnya. Jadi sebelumnya dikasih buah apel, mirip apel, kemudian dikasih lagi, dimakan, rasanya lain. Nah kemudian bilang dong, kan rasanya lain. Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Jadi di surga itu nanti yang sisa dari perkara dunia hanya nama dan bentuknya saja. Namane apel, bentuke koyo ngono, warnane koyo ngono, cuma rasanya beda. Itu pun digambarkan oleh ulama bahwasanya perbedaannya setiap buah apel yang mirip apel itu, setiap gigitan nanti apel sing setiap apel itu beda rasanya. Hadza ruziqna min qablu. Makanya ditafsiri fil jannah, ay qablahu fil jannah. Ya benar kan? Ay qablahu fil jannah, bukan fid dunya. Litasab buhi thimariha biqarinat mautu bihi ajun mutasyabihan yusbi ba'du wa ba'dan launan wa yaqtiluhu taqman. Jadi di dunia, yang perkara dunia yang ada di surga itu cuma nama dan bentuknya, bentuk warna mirip lain. Kemudian walahum lan iku kaduwe alladzina fiha ing dalam jannah azwajan utawi pira-pira bojo minal khuri sangking bayane sangking bidadari wa ghairi halal liyane khur. Kemudian digambarkan lagi oleh Allah bahwasanya nanti orang-orang yang beriman tuh punya istri dari apa? Dari bidadari. Lola kan bidadari penggambarannya fatin ya. Bahkan ada hadis itu menyebutkan putih. Ya, putih. Saking putihnya, saking mulusnya. Itu sampai digambarkan sampai darah yang mengalir itu sampai mau kelihatan, saking aneh katanya. Kemudian matanya itu kalau digambarkan dia mirip matanya kijang. Kijang tuh nggak sipit, besar, hitam, kemudian bagus. Lah, wong wedok dunya ora payu. Ya Mbak Linda ya payu berarti. Lah, Ummu Salamah istrinya Rasulullah tanya ke Rasulullah, iki di dunia itu ya nanti di akhirat tuh nasib kita gimana? Ayo anti kok nisa dunia hurun ini bahaya gitu. Nah, kita akan tersisihkan.
Kata Rasulullah SAW, nanti walaupun ada bidadari yang paling cantik, yang lebih cantik itu wanita dunia, harus tahu saja. Jadi kamu dulu bujur itu paling ayuan be bidadari. Nyantai, wanita, orang kira kalah saing. Ya. Kil, ya kan nanti setiap laki itu punya istri, gila ya, 4.000 istri. Ya, boy 4.000 istri, ha? Gila. Tapi gila, ada hadis lain menyebutkan bahasanya istrinya 2, istri ya. Nanti ada istri yang di dunia, nanti ada istri yang di akhirat. Selera ya, kayak wadah ya. Bahkan sampai ada yang merinci ini. Kok sing 1000 iki perawan, sing 1000 rondo. Sampai ngono. Sing 1000 apa guys? Katanya perempuan yang hauro itu orang ayu jelita. Ayu deh bang. Kok ngono lah. Biar kita buktikan sendiri nanti di akhirat. Jadi ya. Mutahharatun kang dan suciaken. Nah, kemudian sifat nanti orang-orang di akhirat itu mutahhar, disucikan. Baik zahiran batinan, hissian maknawiyan. Hissian itu kata beliau minal haidi bayane sangen hat wa kulli qadarin, dan saben-saben perkara kang Allah jijik atau Allah. Jadi nggak ada head, nggak ada nifas, nggak kencing, nggak buang air besar, nggak umbelen. Iya, nggak umbelen, nggak isi tergerak, enggak. Makan minum itu bukan karena lapar atau haus. Kalau kita kan makan mulai lapar, enggak, itu bukan karena lapar. Maknawian, semua pikiran kotor yang jelek hilang. Pokok intinya di surga enak is. Loh, mangan iku ya mangan apa jenenge? Nanti mutahara ya, mutahara. Nanti keringat sampean tuh wangi koyo misit. Ora kok saiki. Insyaallah. Wahum wahum hal utawi alladzina fiha ing dalamnya iku khaliduna pira-pira wong kang langgeng makisuna tegese wong kang netep abadan ing dalem selawase layafuna ora bakal rusak waladina wala yukhrajuna lan ora bakal den metukaken apa alladzina
Kalau orang muslim itu khaliduna fil jannah. Kalau orang kafir khaliduna finnar. Itu memang tempat khusus orang beriman, tempat khusus orang. Ini nanti di akhirat itu ya oleh Rasulullah itu dikabarkan ma'udunun sami'at ma'ainun ra'at ma'udunun sami'at wa la yahturu fi qalbi ahad. Yang di surga itu, nikmat surga itu perkara yang enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah, bahkan enggak pernah terbersit dalam otak manusia. Orang pernah terbersit aja enggak pernah. Saking nikmatnya, saking luar biasa. Tapi debuna ulama nikmat terdahsyat, nikmat terbesar di surga itu nadharu ila wajhillah. Nikmat terbesar itu di surga itu nadhar ila wajhillah, melihat zatnya Allah. Kalau tiket umum itu setiap Kamis sore, Jumat sore, Kamis sore atau Jumat, itu tiket umum, semua melihat. Ada tiket khusus melihat pagi dan sore setiap hari, tiket khusus VIP. Itu nikmat terdahsyat, nikmat terbesar yang didapat oleh penduduk surga. Wa nazalalan tumurun raddan krono jawabi dikaulil Yahudi maring daune wong Yahudi lamma doroba ing dalem nalikane ngumpamaaken sapa Allah insyaallah al-mathala ing pengumpamaan bidubabi kelawan laler fi qaulihi ing dalem dawuhe Allah taala wa ayaslubahum ad-dubabu syai'an wal angkabuti lan lawan angkabut laba-laba fi qaulihi ing dalem dawuhe Allah taala kamathil angkabuti ma aradallahu bi dzikri hadhil ma ing perkara apa ma perkara arada kang ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bidzikri hadil asya'i kelawan nyebutaken iki perkara al hasisati kang ino. Jadi di Al-Quran itu banyak perumpamaan Allah itu menggunakan sesuatu yang dianggap hina oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Contoh lalat, kemudian nanti ini nyamuk, kemudian laba-laba, yang menurut mereka tidak patut dalam bab fasiha. Mosok kitab suci sing diumpamakno pakai lalat.
Jadi jawab sama Allah. Innallaha astuni Allah iku la yastahi ora isin sama Allah ayat riba ingin tonyon tu akan yaj'alu tegese dadi akan sama Allah masalan ing perumpamaan maf'ulun iku maf'ul al awal kan awal. Jadi masalan ku maf'ulun maf'ul al awal kan awal. Ma iku nakiratun nakirah mausufatun kang den sifati bima kelan perkara ba'daha ing dalem sawise ma. Iku maf'ulun maf'ul tanin kang kaping pindho. Ayu masalin endi-endine contoh kana ono apa ayun au zaidatun utawa ma zaidah litakidil khassati krana nguataken sifat ino fama lan perkara ba'daha ing dalam sause ma iku al maf'ul maf'ul tani kan nomor loro. Jadi gini, kata-kata ayat riba masalah ma ini ma apa? Bisa dua, bisa ma nakirah mausufah. Jadi badalan yaitu ma, jadi badal dari matal. Contoh yaitu ma, terus kemudian wa'udatan kama pokok. Atau dijadikan zaidah litakidil khassati. Atau zaidah gini, matalam ma. Ya, matalam ma. Kemudian ba'udah menjadi maf'ul. Dan akhirnya mausufah jadi menyuntukkan sebuah contoh yaitu perkara ya maf'ul tsani ya nakirah mausufah maf'ul tsani atau manya sebagai zaidah maf'ul tsaninya ba'udah aja dari masalam apa sih jenenge unturan niku makanya tinggi kalau Jawanya tidak kutu makan darah seperti nyamuk wis makannya ndak cuma biasanya dibantal di lemek biasanya. Tahu sampean gak ngerti? Paling dek bari ono paling. Ono ta? Hah? 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 Tapang. Ini dong. Nah, pokok. Saya menemukan itu dulu di Yaman malah. Nggak tahu gimana ceritanya itu. Apakah orang Madura bawa dari Madura ke Yaman, akhirnya beranak pinak di sana? Iya benar. Apakah itu bermakna itu atau nyamuk itu sendiri? Dua. Fama nuli perkara fauqaha ing dalam sedurune ba'udah ay akbar tegese luwih gedhe minha sanging ba'udah ay la yatruku tegese ora ninggal sama Allah bayanahu ing keterangane ma lima karena perkara fihi iku ing dalem ma minal hikami bayani sanging bira-bira hikmah. Kata Allah, Allah tidak malu untuk membuat sebuah contoh dari perkara yang semisal nyamuk. Wa ma fauqaha atau di atas itu. Nah, apa artinya ma fauqaha? Kata beliau, akbar minha. Perkara yang lebih besar, berarti nyamuk yang lebih besar. Tapi ada tafsir bukan itu. Ma fauqaha itu
sesuatu yang lebih remeh lagi. Contoh semisal yang lebih kecil mungkin pengula atau atom. Semisal yang lebih dari kecil dari itu. Jadi mafauq yang lebih besar, artinya lebih besar itu lebih remeh lagi. Akbar. Boleh saya tahu ya. Sinawi ikut gak? Ngomong widat kadubab air fil warat maksud nafsil kajanan di bawah. Oke, bayastati mintik disekin law istama malai kulluhum ala takhliqihi wa ma qadaru alaihi. Katanya jadi ya enggak malu lah Allah jelaskan itu. Yang dianggap remeh oleh mereka, bahkan kalau semua manusia sedunia bersatu untuk membuat semisal nyamuk, tidak mampu. Yopo ngai pembuluh darahnya, yopo ngai curung lek nyamuk niku cacingan, yopo cacingi nyamuk nah, ngono ya. Uteke yopo, teleskop kok opo? Dibuat ya opo ya? Sekecil itu, ha? Dia orang kafir itu ya. Kamu harus tahu, orang kafir itu dia itu sebenarnya salah satu sebabnya dia kafir itu salah dari hasil berpikir. Salah dari hasil berpikir. Contoh mungkin sepintar-pintar orang kafir lah yang dianggap sekarang dewa-dewakan, kayak Einstein. Cuma dia salah berpikir, akhirnya tidak menemukan yang namanya titik pencipta. Tidak pintar kok, jangan pintar, salah berpikir. Dan kalau kita berpikir itu kan ya. Pada intinya kita berpikir makhluk itu pada intinya sampai ke natijah bahwasannya ini tidak mungkin kalau nggak diciptakan. Kan itu ya. Kita suruh berpikir tuh, ya ini nggak mungkin kalau ada Maha Pencipta. Tak mungkin. Dengan struktur tubuh nyamuk yang rumit kecil kayak gitu, mosok dia terjadi sekonyong-konyong tiba-tiba terjadi. Natijah itu nggak sampai ke situ. Kok mikir itu, nggak sampai ke natijah itu bahwasanya ada penciptanya. Ini sama nih. Mereka Yahudi itu loh, sama tahu, sepintar-pintar uang loh. Sekarang tuh yang dianggap manusia terpintar di dunia itu ya kaum Yahudi. Manusia tercerdas itu kaum Yahudi. Jadi apa? Otaknya tertutup, matanya tertutup, hatinya tertutup, telinganya seakan-akan tidak mendengar. Akhirnya tidak sampai ke natijah bahwasanya ada pencipta. Salah satu. Fa'ammal ladina nuli anapun utawi pira-pira wong amanu kang iman sapa alladzina iku faya'lamuna mongko ngerti sapa alladzina annahu ing stuhune masal tegese umpama perumpamaan
iku al haqqu perkara kang bener, atsabitu kang tetep, al waqi kang tumiba mauqiahu ing dalem panggonane al tetap benar pada tempatnya. Min rabbihim saking pangerane alladzina wa ammal ladzina lan anapun utai pira-pira wong kafaru kang kufur sapa alladzina fayaquluna mongko iku ngucap sapa alladzina mada ing apa arada ngarepaken sapa Allah bihada kelawan iki masalan teges apa nih masalan perumpamaan masalan itu tamyiz ai bihadal masal tegese kelawan iki contoh wa malan utawi ma iku istifham ingkar itu bukan maksudnya bukan dimaksudkan untuk bertanya, cuma ngingkar. Artinya bukan kadang kita agak suka sesuatu, mak kebayang dia. Bukan bertanya, mengingkari. Iku mubtada wadalan utai lawadda madadanya itu iku bi makna alladhi lawan makna alladhi bisilatihi lawan silai da iku habaruhu iku habarima ayu faidatin tegese endi faedah iku fihi ing dalam masal. Qala dawuh sapa Allah taala fi jawabihim ing dalam jawabe ya alladzina kafaru yudillu nyasaraken sapa Allah bihi kelawan hada ai bihadal masal tegese kelawan iki contoh kathiran ing wong akeh anil haqqi sanging perkara kang bener likufrihim krana kafire wong alladzina kafaru bihi kelawan hadal masal wa yahdilan paring pitutuh sapa Allah bihi kelawan hadal masal kathiran ing pira-pira wong kang akeh minal mukminina kaya saking pira-pira wong mukmin litasdikihim krana percayai al mukminin bihi kelawan masal wa malan perkara wa ma yudillu lan ora nyasaraken sapa Allah bihi kelawan masal illal fasikina ing kejaba pira-pira kang fasik al kharijina kang metu anto atihi saking taati Allah. Ditanya, kaya apa sampean? Kaya apa membuat percontohan itu? Allah menjawab, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan itu menyesatkan banyak orang, memberi hidayah kepada banyak orang. Menyesatkan orang-orang yang salah berpikir. Lah pinter-pinter cuma salah berpikir. Menunjukkan orang-orang yang benar berpikir. Pada dasarnya tafakkur fi khalqillah itu tadi ya, punjernya adalah munculnya keagungan Allah dalam hati. Wong mbok udah sing cilik ngono. Dadi malah petakan Firaun. Kalau ingat ceritanya Firaun ya. Itu malah petakannya matinya
malapetakannya itu ya karena nyamuk salah satunya. Sapa al-fasikin, fasik di sini yang dimaksud bukan orang-orang fasik, yang bukan orang-orang kata beliau al-kharijina an taati. Orang-orang yang keluar dari taat kepada Allah. Maksudnya orang-orang kafir. Alladzina kang naktun, alladzina iku naktun. Yang kuduna ngelanggar sapa alladzina ahdallahi ing perjanjian Allah. Ma takasir perkara ahidahu kang janjeni sapa Allahu ing ma ilaihim maring alladzina fil qudubi ing dalam pira-pira kitab minal imani bayan saking iman bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di mitsaqihi bayane sang min ba'di mitsaqi ing dalam sakwise kokohe ahdi ai takidihi tegese kuwate ahdi alaihim ing atase alladzina wa yaqtauna lan megot sapa alladzina ma ing perkara amara kang perintah sapa Allah si Allah bihi kelawan ma. Rupane apa perintahnya? Rupane ayu sholat yento dan sambung apa ma minal imani bayani saking iman bin nabi kelawan kang nabi warrahimilan nyambung silaturahmi wa ghairi dzalika lan liyane mungkon adkur wa'an lan utawi lafaz wa'an an yusala tadi wa'an lan utawi an iku badalun badal min dhamiri bihi saking dhamir bihi wa yufsiduna lan merusak sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi bil maasi kelan pira-pira kemaksiatan wa takwikilan nyegah anil imani saking iman ulaika ya mengkono alladzina al-mausufun tegese pira-pira wong kang den sifati bima kelawan perkara dukira kang den sebutaken apa ma hum ya ulaika iku al-khasiruna pira-pira wong kang rugi lima sirihim krana baline alladzina ilan nari maring neraka al muabbadati kang langgeng alaihim ing atase alladzina siapa yang kata Allah siapa yang disasarkan atau disesatkan kena kesesatan ya orang-orang yang nggak mau ikut perjanjian yang terdahulu. Jadi kitab-kitab mereka itu mesti ada kabar menyebutkan Rasulullah SAW. Tapi mereka enggak mau itu. Maunya sih Nabi itu yang terakhir itu maunya harus dari kaum Yahudi. Ternyata tidak. Dari keturunannya Nabi. Di perjanjian Allah itu kata ulama ada 3 perjanjian dulu azal. Pertama
perjanjian am fil azal. Sebelum diciptakan itu semua makhluk itu tanya siapa Allah? Semua itu perjanjian itu. Kemudian juga Nabi juga diberi perjanjian untuk menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Yang ketiga, perjanjian untuk ulama juga sama, menyampaikan apa yang didapat dari Nabi. Seperti ulama sekarang, sampean wajib sampai ngajar. Nah, itu perjanjian yang lah. Kalau yang ini orang kafir, ini yang dimaksud adalah perjanjian yang ada di KPK. Sudah dibolak-balik, setiap Nabi datang mesti mengabarkan Rasulullah. Setiap Nabi, tapi itu semua dilakukan. Allah